Aduh Pak, kalau saya mengingat ke belakang, itu yang namanya, maaf ya Pak, saya itu tidak merokok, tapi saya beli rokok. Oh ya? Saya tidak ngopi, tapi saya beli kopi. Hmm. Saya beli makanan. Buat apa? Biar bisa gaul dan mendapatkan data itu dari orang kelurahan. Kenapa? Karena bagi saya yang namanya pengorbanan itu tidak hanya waktu, tidak hanya tenaga, tidak hanya pikiran, bahkan materi. Saya berkorban itu semua demi apa? Demi saya sukses dan demi saya bisa melit nasabah-nasabah untuk menjadi nasabah BRI Jakarta Jelambar. Mas Dadun, apa kabar? Baik Pak Dodi. Seneng nih hari ini bisa ketemu Mas Dadun. Iya. Ngomong-ngomong ada yang beda nih kayaknya penampilannya. Wah iya nih Pak, ini hasil dari kerja keras saya dan saya lulus sebagai peserta BNLP Pak. BNLP? Yes. Apa sih BNLP? Brilliant Next Leader Program yang diadakan oleh BRI Corporate University. Wah, you are the chosen one. Yes. The next leader. Yes, amin Pak, amin Pak. Ngomong-ngomong nih, Dun, saya pernah ingat tahun 2016 ya, Ya. kayaknya kamu pernah dapat penghargaan The Best ya. Betul, Nah, Pak. boleh tahu nggak, kecuali tahun 2016, penghargaan-penghargaan apa lagi yang kamu pernah dapat? Baik Pak, betul sekali Pak. Pada tahun 2016 itu saya mendapatkan predikat sebagai RM Retail Terbaik se-Kanwil Jakarta 3. Waktu itu saya di cabang Jakarta Jelambar dan 2020 kemarin itu saya mendapatkan penghargaan sebagai RM Menengah Terbaik Klaster 2. Selindo Pak. Wow, Selindo ya? Dan akhirnya saya mendapatkan BRI Excellent Award. Seperti Panasonic Award-nya lah Pak. Wah, Keren sekali. Plus dulu dong buat kamu, luar biasa. Terima kasih, Pak. Bangga banget saya Ya. bisa bersama kamu hari ini. Ngomong-ngomong nih ya, kan latar belakang kamu segala macam untuk jadi RM, kamu sebenarnya asalnya dari mana sih? Ya, saya ini asli Cianjur Pak. Saya Cianjur? ini ya anak pejabat Pak, petani Jawa Barat. Ya. Really? Anak petani? Ya, betul. Meskipun saya orang Cianjur, meskipun saya orang daerah, tetapi saya tidak pernah putus asa dan saya tidak pernah untuk menyerah. Bagaimana saya menjadi RM di Jakarta Jelambar waktu itu, Pak. Jadi yang namanya map Map Jakarta waktu itu, karena belum ada Google Map waktu itu, Pak, belum canggih. Terus yang namanya PPK Retail, yang namanya profil bisnis, yang namanya contoh paket kredit, serta ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Pusdiklat waktu itu Pak, sekarang sudah korpu dan sudah keren. Itu saya selalu bawa Pak, bahkan mau tidur pun di sebelah saya itu adalah itu semua Pak. Bayangkan. Saya tertarik nih. Ya. Semua sampai dibuat tidur kayak dibuat bantal supaya jadi mimpinya gitu ya, mimpinya terjadi ya. Betul Pak. Boleh cerita dong, Ya. dari Cianjur katanya anaknya petani, terus Ya. jadi marketing The Best. Boleh tahu dong prosesnya gimana supaya kamu bisa dapat hal itu? Siap. Jadi Pak, kalau diingat dulu, wah, sepertinya saya tidak pernah terpikirkan akan seperti sekarang ini. Kenapa? Karena dulu itu perjuangan saya itu sangat susah sekali Pak. Sampai saya tuh stres ya, bagaimana saya ditempatkan di cabang baru dan saya orang daerah. Tapi saya tidak pantang menyerah. Saya punya inisiatif untuk datang ke kelurahan. Bayangin Pak, saya ke kelurahan Pak, orang BRI main ke kelurahan. Sorry. Sedikit saya sedikit tanya. Ke kelurahan itu ngapain? Ya. Padahal kan marketing tuh harus punya cara gimana membuat planning. Ya. Mapping bisnisnya, terus bisa dapatkan calon-calon nasabahnya. Kok tujuannya ke kelurahan? Padahal kan banyak istilahnya pengusaha-pengusaha besar di wilayah kamu, unit kerjamu. Betul Pak. Kenapa? Karena yang namanya marketing door to door itu menurut saya sudah tidak efektif. Kenapa saya ke kelurahan? Siapa yang saya datangi? Yaitu bagian kesejahteraan atau bagian ekonomi Pak. Bagian kesejahteraan, bagian ekonomi yang kamu datangi. Betul. Oke, apa yang kamu cari dari tempat itu? Ya, jadi di situ adalah tempatnya data calon nasabah Pak. Data para pengusaha yang ada di sekitar unit kerja kita. Berarti seorang RM harus jeli itu ya? Ya. Nah, gimana cara menggali informasinya ya dari kelurahan itu untuk bisa mendapatkan leads-nya ya, calon-calon nasabah itu? Betul. Boleh cerita dong, dapat nggak sih sebenarnya kamu dapat data di sana? Aduh Pak, kalau saya mengingat ke belakang, itu yang namanya, maaf ya Pak, saya itu tidak merokok, tapi saya beli rokok. Oh ya? Saya tidak ngopi, tapi saya beli kopi.
saya beli makanan. Buat apa? Biar bisa gaul dan mendapatkan data itu dari orang kelurahan. Kenapa? Karena bagi saya yang namanya pengorbanan itu tidak hanya waktu, tidak hanya tenaga, tidak hanya pikiran, bahkan materi. Saya berkorban itu semua demi apa? Demi saya sukses dan demi saya bisa melit nasabah-nasabah untuk menjadi nasabah BRI Jakarta Jelambar, Pak. Ngomong-ngomong kan nggak gampang tuh jadi seorang RM untuk bisa dapat nasabah, ambil pengorbanan seperti itu. Apa sih moto hidup kamu sebenarnya yang saya pingin tahu, kok bisa ngambil keputusan, ngambil kerjaan yang benar-benar di luar dari kebiasaan-kebiasaan seorang RM? Ya, moto saya itu do it with passion, Pak. Ya, orang Cianjur ke Inggris-Inggrisan dikit nggak apa-apa lah ya, Pak ya. Do it with passion. Betul, kayaknya Pak. tagline-nya BRI masuk banget tuh ya, melayani dengan setulus Ya, hati betul. ya. Kenapa? Karena bagi saya sebagai seorang RM, jadi melakukan apapun, jualan, baik itu cross-selling, itu harus dengan hati, Pak. Harus tulus, harus semangat, yaitu tadi makanya dengan passion. Kenapa? Karena dengan begitu, itu semua akan menjadi lebih mudah dan hati kita akan menjadi lebih tenang, Pak. Itu moto saya. Oke, kamu sudah dapat data dari tempat itu, gimana cara mengeksekusinya nih? Nasabah, kan nggak semuanya nih data yang kamu dapat itu bahwa nasabah-nasabah itu jadi potensi buat BRI. Gimana caranya? Ya, jadi dari data dari bagian kesejahteraan atau bagian ekonomi di kelurahan itu, Pak, itu saya cocokkan. Jadi misalnya yang pengusaha konveksi, yang pengusaha toko kelontong, yang pengusaha toko material, itu saya pisahkan, saya pilah berdasarkan potensi-potensi yang ada di wilayah itu. Kemudian data itu saya cari mana saja yang utama yang saya akan sisir atau yang akan saya kerjakan. Dan di samping itu, Pak, tidak hanya berhenti di situ. Jadi selain ke kelurahan dan mendapatkan data itu, saya juga mengikuti dan bergaul dengan komunitas-komunitas yang ada di wilayah Jelambar, Pak. Wah, saya tertarik nih ya. Kamu sudah melakukan segmentasi, targeting, dan sampai masuk ke dalam komunitasnya. Betul, Pak. Betul. Kenapa mesti masuk ke dalam komunitasnya? Karena di dalam komunitas itu tempat kumpulnya para pengusaha, Pak. Tempat kumpulnya para pengusaha, tempat nongkrongnya para pengusaha, tempat makannya para pengusaha, Pak. Jadi dari komunitas itu, saya ambil contoh ya, Pak. Komunitas yang saya datangin, yang saya ikut bergabung itu namanya Permasis. Permasis? Yes. Apa tuh ada singkatannya? Perhimpunan Masyarakat Singkawang dan sekitarnya. Singkawang? Ya, berarti betul. Kalimantan dong? Betul, Pak. By the way nih, saya mau tanya. Kamu asli Cianjur, katanya dari anak seorang petani, terus masuk ke komunitas Singkawang. Betul, Pak. Kira-kira agak susah nggak? Wah, susah banget, Pak. Saya perjelas sedikit bahwa Permasis itu lokasinya ada di daerah Season City, Pak. Di Jakarta Barat, dekat sekali dengan unit kerja saya itu di BRI Jakarta Jelambar. Nah, sebagai orang Cianjur, saya harus bergaul dengan orang-orang Kalimantan Barat itu tidak mudah, Pak. Nah, tapi saya tidak boleh kosong pikiran saya. Otak saya tidak boleh kosong. Saya cari tahu bagaimana kebudayaan orang-orang Kalbar. Wow. Saya cari tahu bagaimana hobinya orang-orang Kalbar, Pak. Bahkan sampai saya cari tahu mereka itu kebiasaannya apa. Sampai segitunya, Pak. Keren banget. Udah melakukan segmentasi, targeting, kamu juga melakukan mirroring ya itu ya. Supaya bisa masuk ya ke dalam komunitas itu ya. Betul, Pak, betul. Karena prinsip saya, ketika saya bertemu dengan calon nasabah atau dengan nasabah, kepala saya tidak boleh kosong, Pak. Saya orang BRI. Jadi saya sebagai orang BRI itu saya harus smart, Pak. Saya harus pinter. Jadi produk-produk yang saya pelajari di Korpu waktu itu, simpanan, pinjaman, asuransi, reksadana, bahkan yang lagi hit sekarang, saham, itu saya harus tahu, Pak. Kenapa? Semua saya jual. Saya tidak menawarkan, tapi saya jual. Karena kalau menawarkan ada kemungkinan untuk menolak. Tapi kalau saya jual, orang pasti akan tertarik dengan produk BRI. Keren banget ya. Saya ingat banget tuh apa yang disampaikan sama Direktur Konsumer kita, Bu Handayani, bahwa BRI itu seperti apa ya, supermarket finansial. Betul. Semuanya ada ya produk-produk itu ya. Lengkap sekali, Pak. Betul. Oke, berarti dari apa yang kamu sudah kerjakan, dapat nggak sih sebenarnya nasabahnya dari target-target yang kamu capai tadi? Ya, dari data-data tadi itu ada, Pak. Ada yang dapat. Dan ada juga yang tidak. Nah, jadi bagaimana saya menanggapinya? Jujur,
saya merasa tidak enak kalau ada nasabah yang tidak potensial. Ya. Nah, kalau nasabah yang potensial sudah jelas. Pertama, saya sudah tidak sungkan lagi Pak untuk minta data, minta KTP, minta legalitas usahanya, kemudian saya deliver, saya kirim ke petugas ADK untuk ditarik BI checking Pak, atau slik lah kalau sekarang gitu. Nah, untuk menghadapi nasabah yang tidak potensial itu sangat berat. Tetapi otak saya ataupun ide saya tidak berhenti di situ. Oke. Ya, kenapa? Karena saya tekankan kepada calon nasabah, berhubungan dengan BRI, dengan seorang dadun yang RM kredit, itu tidak serta-merta harus melalui kredit, Pak. BRI itu produknya banyak, ada simpanan, ada juga tadi saya bilang ada asuransi, bahkan ada reksadana dan segala macam. Bahkan yang namanya tabungan Britama Junio, tabungan rencana, itu saya jual, Pak. Jadi saya tekankan ke nasabah bahwa berhubungan dengan BRI itu panjang. Jadi tidak harus jadi nasabah pinjaman, jadi nasabah simpanan dulu. Biar transaksinya, kasanya, gironya, maupun tabungan, bahkan depositonya pun semuanya ngumpul Pak di BRI. Itu yang saya lakukan. Saya cross selling, saya jualan Pak. Nancep banget tuh ya, maksudnya tentang jabatan relationship manager membangun hubungan jangka panjang ya. Betul Pak, betul. Dun, boleh deh, tadi kamu sudah dapat targetnya, bagaimana dari leads bisa menjadi prospek, ya, nasabah yang jadi potensi itu, terus akhirnya kamu jadikan customer. Ya, betul. Gimana caranya nih setelah kamu eksekusi semuanya, prosesnya untuk kelanjutannya kamu apain nih nasabah? Baik Pak, hal yang paling penting adalah saya melakukan cross check terhadap karakteristik nasabah itu sendiri. Perlu itu? Sangat perlu sekali Pak. Bayangkan kalau saya bertemu dengan calon nasabah, tiba-tiba maaf nih, nasabah itu istrinya ada 4. Wah, berarti karakternya kurang bagus Pak, karena dia tidak bisa memanajemen. Nah, makanya dari karakter itu, dari komunitas itu, saya tanya. Sorry, kalau istri 4 berarti bukannya dia punya harta bisa lebih dari 1. Betul. Nah, terus bukannya kamu ngeliat itu potensinya lebih besar daripada istri yang 1? Iya, artinya kalau sampai dia bisa berbagi perasaan dengan yang lain, jangan sampai dia berbagi bank dengan yang lain Pak. Saya nggak mau. Saya tetap maunya BRI itu merupakan istri pertama. Merupakan bank pertama yang dipelihara, yang disayangi oleh nasabah kita. Sampai sedemikian kamu melihat ya bahwa karakter nasabah itu terlihat dari lifestyle-nya dia. Ya, betul Pak. Nah, selain dari karakter itu ya pasti saya cross check ke mitra bisnisnya, ke suppliernya, ke konsumennya gitu. Bahkan selain daripada itu, saya juga ngecek dari data-data yang ada di rekening koran, di mutasi rekening koran, dan juga di penjualan-penjualannya yang saya dapatkan dari nasabah saya itu Pak. Kenapa? Karena penjualan itu mencerminkan terhadap konsistensi usahanya itu sendiri. Itu nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin Pak. Kalau transaksinya atau mutasinya misalnya ada 2 miliar, sementara penjualannya ada 10 miliar. Nah, terus yang 8 miliarnya ke siapa? Kan nggak mungkin ke saya juga. Nah, berarti di situ saya bisa mencium nih, karakter nasabah ini kurang baik gitu. Atau bahkan dibilang tidak baik, karena dia tidak jujur terhadap usahanya sendiri, apalagi terhadap kita. Sampai sebegitunya saya harus menggali calon nasabah itu Pak. Nah, setelah itu saya kemudian lanjut ke dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen seperti KTP, legalitas usaha, saya cross check sampai ke Dukcapil Pak, sampai ke dinas terkait. Takutnya bahwasanya dokumen itu aspal. Oh, ada ya? Ada Pak, jangan salah, di daerah Jakarta Barat banyak sekali Pak dokumen-dokumen yang aspal. Berarti pengalaman kamu lebih dalam lagi tuh ya? Ya. Untuk bisa gali informasi, terus bisa mengetahui dokumen itu kira-kira dipalsu atau tidak ya? Betul sekali Pak, pokoknya luar biasa sekali. Apa yang telah Korpu berikan, apa yang telah Pusdiklat berikan kepada saya, itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan ilmu yang saya miliki, itu semua dari Korpu Pak. Jadi Korpu sudah membekali ilmu, membekali skill saya, membekali pengetahuan saya. Jadi teman-teman ataupun rekan-rekan RM yang lain juga seharusnya tidak ada yang tidak mungkin dan tidak bisa dipelajari. Kenapa? Karena dari Korpu itu sudah memfasilitasi BRISmart. Apalagi yang kurang? Semua ada. Product knowledge, simpanan, pinjaman, semua ada. Sekarang ada e-learning juga ya? Ya, Korpu itu luar biasa Pak. Semua ada.
Ya, betul. Jadi kita biar bisa menjadi insan brilian yang keren. Iya dong, saya aja ikut BNLP, jadi brilian-brilian BR itu harus keren. Itu dia. Ya. Apa yang kamu sampaikan bisa memotivasi teman-teman RM untuk bisa ikut job opening ya? Ya, betul sekali. Terima kasih Mas Dadun buat obrolannya hari ini. Baik, Pak. Jadi dari obrolan ini saya bisa sedikit simpulkan ya. Betapa pentingnya seorang RM untuk bisa mendapatkan nasabah potensial. Betul. Pertama, kamu pahami dulu produknya. Yes. Dan terus lihat proses bisnis si nasabah tersebut. Yes. Dan yang gak kalah penting, kamu menggali informasi, cari data di kelurahan. Benar kan? Agree. Nah, pada waktu dapat informasi dari kelurahan, kamu gali potensinya dan yang tidak kalah penting membangun hubungan dengan nasabahnya supaya hubungan itu menjadi relationship jangka panjang. Betul sekali. Benar kan? Betul. Nah, setelah ini bagaimana caranya mengeksekusinya supaya nasabah ini potensi yang bisa kamu dapatkan untuk bisa menjadi barokah labanya BRI. Sekarang saya ingin tahu nih, selama tadi obrolannya semangatnya luar biasa, boleh nggak sih ada pesan semangat yang kamu sampaikan buat RM Selindo? Ada dong Pak, boleh sekali Pak. Pesan saya dan semangat dari saya buat rekan-rekan semuanya seperjuangan seperti saya, do it with passion. Wow. Ya, jadi lakukan dan kerjakan segala sesuatu itu dengan passion. Dengan hati, dengan pikiran kita yang ikhlas. Karena dengan begitu, ketika kita mencintai pekerjaan kita, ketika kita mencintai BRI kita, ketika kita mencintai dan menyayangi diri kita, maka semuanya itu akan berjalan dengan baik. Insya Allah juga akan dituntun dan juga akan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Selain itu, yang terpenting, jaga integritas dan juga tetap semangat dan yang pasti selalu berbuat baik. Itu pesan saya. Luar biasa pesan-pesannya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa membuat api semangat buat teman-teman RM Selindo dan mencapai kinerjanya, targetnya dengan luar biasa. Amin. Sukses buat Mas Dadun hari ini. Terima kasih Bapak. Semoga jadi berkah Amin. di dalam pekerjaannya, di dalam hidupnya. Amin.